Sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait mengatakan pemerintah telah membangun 40.000 rumah sejak Oktober tahun 2024. Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya. Dan itu juga akan terus bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustaminarda, sahabat BN, kita perlu mengagumi menteri yang satu ini. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait. Menteri yang masih tergolong anak muda ini memang amat gesit sekali. Bayangkan, per 20 Oktober, per sehari Presiden Prabowo dilantik, dia waktu itu belum lagi menjadi menteri. Sampai Januari ini telah berhasil dia membangun rumah gratis untuk rakyat sebanyak 40.000 unit rumah. Dari 3 juta rumah yang akan dibangunkan untuk rakyat dalam programnya Presiden Prabowo untuk masa jabatannya periode 5 tahun ini. Sekali lagi sahabat BN, kita sangat-sangat mengagumi menteri yang satu ini. Apalagi wakilnya juga seorang yang terkenal gesit selama ini, terutama dalam bicaranya, yakni Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah. Kelihatannya dua serangkai ini betul-betul gesit, mungkin mengalahkan seluruh menteri yang ada di kabinet Prabowo sekarang ini. Bayangkan 40.000 rumah telah dia bangun, yang dimulainya membangunnya sejak sehari Prabowo dilantik menjadi presiden. Dan dia kala itu belum lagi dilantik menjadi menteri. Sejak sehari Prabowo dilantik menjadi presiden itu, dia telah mulai kelihatannya membangun rumah ini. Makanya Marwarar Sirait ini mengatakan pembangunan rumah yang 40.000 unit ini per 20 Oktober. Katanya, siapa kita yang tidak akan mengaguminya? Tetapi apakah pemirsa percaya langsung dengan pernyataannya ini? Seorang menteri bicara, siapa kita yang tidak akan percaya? Dan pun dia telah mengatakan, telah melaporkan kepada presiden. Masa main-main dia dengan lapornya kepada presiden? Tetapi apa yang terjadi sahabat BN? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak. Orang bilang apa, kesaktian luar biasa. Dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah-olah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya. Gimana ngitungnya yang 40.000 rumah dalam 4 bulan, APBN-nya belum kelar. Sahabat BN, kalau sahabat BN terenyuh setelah menyaksikan tayangan ini sama dengan saya juga terenyuh jadinya ketika menyaksikan tayangan yang baru saja kita saksikan ini.
Ternyata rumah yang 40.000 unit yang dia katakan telah dibangunnya sejak 20 Oktober tahun 2024 sampai Januari tersebut dihitungnya semenjak era Jokowi. Kalau begitu, kenapa tidak dihitung sejak era SBY saja sekalian? Atau dihitung sejak era Nabi Adam sekalian? Atau katakanlah mulai sejak era SBY saja. Mungkin sudah lebih 10 juta unit rumah dibangun. Apalagi kalau jumlahkan dengan rumah yang dibangun oleh rakyat, yang dibelinya melalui KPR, atau yang dibangunnya sendiri dengan uang pribadinya tanpa kredit. Ini baru dihitung sejak Jokowi. Pengertian kita, karena dia melaporkan per 20 Oktober, tentu rumah yang dibangunnya selaku dia Menteri Perumahan dan Pemukiman sekarang ini, harusnya dia hitung rumah yang benar-benar sudah dia bangun selaku dia menteri. Dan itu yang dia laporkan kepada Presiden atau yang dia sampaikan kepada publik. Bukan rumah yang telah dibangun semenjak era Jokowi. Kalau dibangun sejak era Jokowi, tidak terhitung banyaknya rumah. Apalagi kalau dihitung rumah yang dibangun oleh seluruh warga negara Indonesia. Yang tidak habis pikir kita, bagaimana kalau Presiden Prabowo mengetahui bahwa rumah yang dimaksudkannya 40.000 unit itu dihitungnya sejak rumah dibangun di era Jokowi. Bagaimana kira-kira wajah Prabowo setelah mengetahui bahwa rumah yang dilaporkan oleh menterinya itu bukan rumah yang telah dia bangun sesuai dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yang ditargetkan akan bisa dibangun dalam 5 tahun ini. Tetapi rumah yang dibangun sejak era Jokowi, tentu Pak Prabowo merasa tertipu jadinya, merasa dibohongi jadinya, setelah dia tahu bahwa ternyata rumah yang 40.000 unit itu bukan rumah yang telah dibangun oleh menterinya, tetapi dihitungnya rumah-rumah orang yang sudah dibangun sejak era Jokowi. Tidak habis pikir kita bagaimana wajah Prabowo begitu mengetahui bahwa menterinya bukan melaporkan rumah yang telah dia bangun untuk rakyat, tetapi rumah yang orang bangun, yang dia katakan rumah yang dia bangun. Sungguh di luar dugaan kita kalau seorang menteri begini pernyataannya. Kita jadinya juga bertanya-tanya, apakah ini akibat dari Marwarar Sirait ini keluar dari PDIP, pergi dari orang yang telah sekian banyak berjasa kepadanya, membesarkan namanya di PDIP, yakni Megawati Soekarno Putri. Bertanya kita jadinya. Dan apakah ini juga Tuhan ingin memperlihatkan kepada Prabowo bahwa teganya Prabowo menjadikan kader yang keluar, yang pergi dari Megawati lantas diambil oleh Prabowo. Apakah di sini Tuhan ingin mengingatkan kepada Prabowo bahwa hati Ibu Megawati sedikit tergores oleh tindakan yang dilakukan oleh Prabowo menjadikan menteri kadernya yang keluar dari PDIP meninggalkan Megawati di saat-saat genting, di saat-saat Megawati membutuhkannya. Apalagi di samping Prabowo mengambil kadernya Marwarar Sirait ini, juga telah mengambil kadernya Gibran Raka Buming Raka, menjadikannya
sebagai wakil presiden mendampinginya. Selain itu, Prabowo juga mengambil kader PDIP Budiman Sujatmiko. Mungkin Tuhan memperingatkan Prabowo melalui Marwarar Sirait ini bahwa ibaratkan bus kota tidaklah elok saling mendahului sesama supir bus kota. Sebab Prabowo dan Megawati adalah sama-sama ketua umum partai. Dan apa yang dilakukan oleh Marwarar Sirait ini, sahabat BN, betul-betul ini aneh kalau ini yang dilakukan oleh seorang menteri. Dan kalau Marwarar Sirait atau ARA ini bikin aneh sekarang ini, berarti sudah cukup banyak anggota kabinet Prabowo ini yang bikin aneh semenjak dilantik beberapa bulan lalu hingga saat ini. Mulai dari keanehan menterinya dulu begitu dilantik langsung minta uang 20 triliun. Setelah itu keanehan berikutnya menterinya menulis surat pribadi di atas kop surat menteri. Berikutnya ada lagi pejabatnya yang heboh oleh mobil dinas RI 36. Ada juga menterinya Pak Prabowo ini yang mengukur permintaan tambahan anggaran kementeriannya berdasarkan kepada jumlah kursi partainya yang ada di DPR, bukan berdasarkan kepada kebutuhan kementeriannya. Ada juga anggota kabinetnya yang telah mundur karena heboh dengan penjajah ST. Melihat tingkah laku para menteri atau anggota kabinet Prabowo yang hanya banyak menambah pusing kepalanya ini, agaknya rakyat menyarankan lebih baik agak percepat saja resapel kabinet. Kasihan kita dengan Pak Prabowo. Sudahlah kabinetnya gemuk, biaya kabinetnya besar, dan anggota kabinetnya bukannya membantu dia, tetapi memusingkan kepalanya. Heboh klaim Menteri ARA bangun 40.000 rumah dalam 4 bulan, Adian tanya Fahri Hamzah, itu zaman Pak Jokowi. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Adian Apitupulu, tidak habis pikir dengan klaim yang dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, Marwarar Sirait alias ARA. ARA sebelumnya lapor ke Presiden Prabowo Subianto kalau pemerintah telah membangun sekitar 40.000 unit rumah sejak tanggal 20 Oktober tahun 2024. Hal ini disampaikan Adian saat menjadi narasumber di acara Kompas TV bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah seperti dikutip suara.com dari potongan video yang diunggah akun X @bospurwa, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Kemarin kita tersentak-sentak, orang bilang kesaktian luar biasa dari Oktober, November, Desember, Januari tahun 40.000 rumah sudah dibangun, ujar Adian. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.